Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Jubaida dari kelas PMI 6B, NIM 118404055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Untuk soal yang pertama, poin A, apa yang dimaksud dengan riset aksi? Jadi riset aksi adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah, kemudian dalam merancang program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Nah, dapat dikatakan pula bahwa riset aksi merupakan suatu proses yang secara bersama-sama antara peneliti dengan masyarakat saling memberdayakan. Dapat dikatakan pula bahwa riset aksi ini merupakan riset atau penelitian yang mengajarkan suatu metode penelitian yang mengambil data dari masyarakat serta memberdayakan masyarakat. Untuk poin B, apa yang dimaksud dengan fasilitator? Jadi fasilitator ini merupakan seseorang atau sekelompok orang yang membantu masyarakat untuk memahami tujuan mereka. Serta fasilitator ini membantu masyarakat dalam merancang program-program untuk mensukseskan tujuan tersebut. Nah, fungsi dari fasilitator itu sendiri ada 3 poin. Yang pertama adalah fungsi fasilitasi, yang kedua adalah fungsi mediasi, dan yang ketiga adalah fungsi advokasi. Di mana fungsi fasilitasi ini yaitu fasilitator harus memudahkan masyarakat dalam melaksanakan program-programnya. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi mediasi, seorang fasilitator ini berfungsi sebagai mediator ketika ada konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi advokasi, di mana seorang fasilitator ini harus mendampingi masyarakat dalam segala langkah untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Untuk poin C, apa yang dimaksud dengan partisipan? Jadi partisipan ini merupakan seseorang atau sekelompok orang yang ikut berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan, baik itu tenaga, pikiran, maupun materi. Nah, partisipan ini dapat dikatakan pula bahwa seseorang atau sekelompok orang ini berperan aktif dalam kegiatan tersebut, ikut menyumbangkan sumbangsih yang jelas guna memperlancar tujuan tersebut atau kegiatan tersebut. Untuk poin D, yaitu apa yang dimaksud dengan lobby. Nah, lobby ini merupakan suatu pendekatan atau suatu langkah awal dalam melakukan suatu perundingan. Dalam artian bahwa ketika kita berhasil melakukan lobby, maka dapat dikatakan bahwa perundingan yang akan kita lakukan pun akan menjadi sukses. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lobby merupakan suatu pendekatan tidak resmi. Sedangkan negosiasi adalah pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, untuk mengatur atau untuk mengemukakan. Menurut Phil Bugli, negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa negosiasi ini adalah suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak menganggap bahwa pihak lain memiliki pandangan, memiliki sikap, memiliki anggapan yang berbeda terhadap hal-hal yang merupakan interest atau kepedulian dari pihak lainnya. Untuk soal nomor 2 yaitu mengapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek. Tentu hal ini sangat penting sekali dikarenakan bahwa riset aksi ini muncul sebagai metode penelitian yang meletakkan subjek sebagai pelaku aktif dalam proses pendidikan atau pembangunan. Nah, penelitian ini harus dipandang sama dengan pendidikan dalam artian bahwa harus memperlakukan subjek yang diteliti sebagai subjek yang aktif terlibat dalam proses penelitian terhadap masalah mereka sendiri. Maka dari itu, subjek yang diteliti menjadi partisipan dalam proses penelitian bersama peneliti. Subjek ini akan mendapatkan manfaat dari proses penelitian dan hasilnya. Maka dari itu, secara sederhana bahwa relasi subjek-subjek ini akan melibatkan peneliti dengan masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan serangkaian penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk soal nomor 3 yaitu mengenai siklus riset aksi Sisdamas. Siklus riset aksi Sisdamas ini terdapat 2 siklus. Yang pertama, siklus yang terdiri dari 8 tahapan. Kemudian yang kedua yaitu siklus
yang terdiri dari 4 tahapan. Perbedaannya hanya pada waktu pelaksanaan saja. Ketika siklus yang terdiri dari 8 tahapan, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama, contoh misalkan 1 tahun. Sedangkan siklus yang terdiri dari 4 tahapan hanya akan dilaksanakan misalkan hanya untuk 1 bulan dalam jangka waktu yang singkat. Untuk siklus riset aksi Sisdamas pada tahap pertama yaitu ada sosialisasi awal, rembuk warga, dan refleksi sosial, di mana sosialisasi awal ini merupakan suatu langkah yang dilakukan apabila langkah transek selesai dilakukan. Lalu apa yang dimaksud dengan transek? Jadi transek ini merupakan salah satu langkah oleh seorang peneliti untuk melakukan survei ke suatu tempat atau wilayah yang akan diteliti. Jadi transek ini akan melihat kondisi masyarakat baik dalam segi ekonomi, dalam segi sosial, dalam segi keanekaragaman hayati, kemudian potensi, dan lain sebagainya. Pada saat transek ini, maka akan disampaikan bagaimana siklus yang akan kita lewati bersama atau siklus penelitiannya. Maka dari itu, seorang peneliti harus bisa mengkomunikasikannya kepada tokoh masyarakat, kepada tokoh agama, kepada tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah tahap transek selesai dilaksanakan, maka akan dilakukan sosialisasi awal, di mana sosialisasi awal ini merupakan suatu pertemuan formal antar warga masyarakat. Pada tahap ini disampaikan siklus yang akan dilewati atau tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan pada saat penelitian berlangsung. Nah, pada tahap sosialisasi awal ini belum menggali program atau potensi dari lingkungan tersebut atau dari wilayah tersebut. Setelah kita selesai melaksanakan sosialisasi awal, maka kita lanjut pada tahap selanjutnya yaitu tahap rembuk warga, di mana pada tahap rembuk warga ini harus diambil suatu kesepakatan antara masyarakat dengan peneliti mengenai siklus-siklus yang akan kita laksanakan pada saat penelitian. Nah, pada saat rembuk warga ini diharapkan semua warga berpartisipasi aktif dalam memberikan pendapatnya. Sedangkan isi dari kesepakatan rembuk warga ini diantaranya yaitu menerima, kemudian ditambah dengan komitmen yang akan menghasilkan aksi. Setelah menghasilkan aksi ini, maka akan dibuat rencana tindak lanjut kegiatan yang menggunakan 5W1H. Pada tahap refleksi sosial ini, masyarakat bercermin tentang keadaan atau kondisi dirinya dengan cara dialog atau FGD atau Focus Group Discussion. Nah, pada tahap ini, peneliti hanya berfungsi sebagai fasilitator saja. Kemudian teknik FGD yang dilakukan yaitu dengan cara dialog secara partisipatif dan demokratis yang dilakukan oleh maksimal 11 orang atau kelompok kecil. Kemudian tidak lupa untuk mendokumentasikan setiap proses yang dilalui. Nah, refleksi sosial ini akan menumbuhkan kesadaran kritis dari setiap masyarakat. Menurut Paulo Freire, kesadaran itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, kesadaran naif, yang kedua, kesadaran magis, dan yang ketiga yaitu kesadaran kritis. Sedangkan waktu pelaksanaan refleksi sosial ini dapat dilakukan secara paralel dengan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Nah, substansi dari refleksi sosial ini diantaranya yaitu untuk menumbuhkan olah pikir dan olah rasa dari masyarakat. Kemudian, dalam tahap identifikasi masalah, kita dapat membuat kertas metaplan. Nah, kertas metaplan ini dapat dibuat dari kertas stick note. Kemudian kita bagikan kepada masyarakat. Setelah itu masyarakat menuliskan masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi selama ini. Setelah itu, setelah masyarakat menuliskan semua masalah yang mereka alami, baru kita kategorisasikan mana saja masalah yang tergolong masalah ekonomi, kemudian masalah sosial, masalah lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita kategorisasikan, maka kita harus mencari akar penyebab masalah tersebut yang memang pada intinya bahwa akar penyebab masalah dari semua masalah yang dialami oleh masyarakat ini adalah masalah moral, sehingga esensi dari pemberdayaan ini adalah gerakan perubahan dalam hal moral masyarakat.
Kemudian, tanyakan pula bagaimana keberdayaan atau indikator keberdayaan menurut masyarakat. Dengan cara tanyakan kepada warga apa saja ciri-ciri orang berdaya, kemudian tanyakan apa saja harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat, baik dari masyarakat kepada masyarakat, dari masyarakat kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk tahap selanjutnya yaitu pemetaan sosial, di mana pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Nah, peran fasilitator pada tahap ini yaitu yang pertama, pemandu diskusi atau fasilitator, yang kedua yaitu pemerhati proses, yang ketiga yaitu pencatat proses, dan yang keempat yaitu penerjemah. Nah, data yang dibutuhkan pada saat pemetaan sosial ini yaitu mengenai masalah, kemudian mengenai potensi, mengenai kebutuhan. Pada tahap pemetaan sosial, kita membuat peta tematik, kemudian membuat tabulasi data, setelah itu dibuat triangulasi data. Nah, pada peta tematik ini didasarkan pada keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, keadaan manusia itu sendiri. Kemudian setelah data itu didapatkan, diamankan atau disimpan dengan cara membentuk organisasi masyarakat, atau kita bisa simpan data tersebut pada organisasi masyarakat yang sudah tersedia di wilayah tersebut. Contohnya seperti DKM, Karang Taruna, dan organisasi lainnya. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu pengorganisasian masyarakat, di mana pengorganisasian masyarakat ini kita memilih organisasi yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi tokoh kunci. Yang ketiga yaitu menggerakkan organisasi masyarakat, kemudian membangun komitmen pemberdayaan, dan yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, organisasi masyarakat ini dibangun bersifat organik, seperti paguyuban atau perhimpunan, atau bisa memanfaatkan organisasi yang sudah ada seperti DKM, Karang Taruna, MUI, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lain sebagainya. Organisasi masyarakat ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi perubahan masyarakat yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kerja atau pokja di tingkat basis seperti RT atau komunitas sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu perencanaan partisipatif. Yang pertama yaitu mengenai tabulasi dokumen hasil pemetaan sosial dan organisasi masyarakat. Kemudian menyusun dan merekapitulasi data hasil pemetaan sosial dan organisasi masyarakat. Setelah itu menetapkan skala prioritas dan rencana tahunan. Dalam hal ini bahwa skala prioritas ini berdasarkan hal yang sangat dibutuhkan, bukan berdasarkan hal yang sangat diinginkan. Kemudian setelah itu kita menetapkan kegiatan jangka pendek, lalu kita menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, dalam dokumen perencanaan partisipatif atau Dorantip ini merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan sosial, baik jangka pendek selama 1 tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. Dalam dokumen perencanaan partisipatif atau Dorantip ini tentu harus ada isi atau sub-bab. Yang pertama itu terdiri dari visi, kemudian misi, ada sasaran, ada tujuan, tentu ada analisis atau perencanaan mengenai dana program. Untuk tahap selanjutnya yaitu sinergi program, di mana sinergi program ini yang pertama adalah penetapan kegiatan. Kemudian setelah kita menetapkan kegiatan, baru memfasilitasi penyusunan program oleh kelompok-kelompok kerja. Setelah itu kita melakukan sinergi dengan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Kemudian kita menggalang keswadayaan masyarakat. Kemudian kita melakukan fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Tentu saja dalam sinergi program ini kita harus bekerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah, karena kita akan membutuhkan dana yang lebih atau akan membutuhkan dana
yang ekstra dalam melakukan program tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat membantu kelancaran pensuksesan program kegiatan. Untuk tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program, di mana ketika pelaksanaan program ini kita akan membagi tugas-tugas baik sebagai tim pelaksana maupun sebagai tim pengawas. Nah, setelah itu ada sosialisasi kegiatan, setelah itu ada pelaksanaan secara partisipatif, kemudian membentuk organisasi pemelihara, dan yang terakhir tentu saja yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Pada tahap terakhir ini dalam siklus Sisdamas yaitu adanya MONEV atau monitoring dan evaluasi. Pada monitoring dan evaluasi ini yaitu rembuk warga untuk MONEV oleh organisasi warga. Setelah itu ada laporan-laporan baik dari tim pelaksana maupun dari tim pengawas program. Kemudian menyusun rekomendasi, kemudian melakukan refleksi bersama, dan yang terakhir tentu saja menyusun rencana kerja tindak lanjut. Tentu saja dalam MONEV ini kita akan membahas atau kita akan mengevaluasi hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki ke depannya, kemudian hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan, hal-hal apa saja yang menjadi potensi atau hal-hal yang akan kita kembangkan pada masa yang akan mendatang. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu mengenai analisis film Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini merupakan seorang nabi yang dilahirkan pada masa waktu itu sedang dilanda kekeringan wilayahnya. Sehingga ketika Nabi Yusuf ini lahir, maka masyarakat menganggap bahwa Nabi Yusuf ini sebagai pembawa keberkahan. Karena pada saat itu Allah menurunkan hujan yang sangat deras di wilayah tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ini dapat dikatakan sebagai nabi yang sangat berdaya dalam artian bahwa beliau dapat melakukan pemberdayaan dengan cara tamkinu dakwah atau dengan cara pemberdayaan. Mengapa hal tersebut demikian? Karena Nabi Yusuf melakukan dakwah dengan cara mencontohkan hal-hal yang baik. Contohnya, ketika beliau sedang berada di penjara, beliau melihat kondisi keadaan dari penjara tersebut yang sudah tidak layak huni, baik dari kondisi keadaan penjaranya maupun dari kondisi makanan yang disediakan di penjara tersebut. Kemudian, bagaimana tahapan-tahapan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Tentu yang pertama beliau lakukan adalah dengan sosialisasi awal, di mana pada waktu itu Nabi Yusuf merubah pandangan masyarakat yang pada awalnya tidak memeluk Islam menjadi memeluk Islam. Kemudian beliau melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program atau mengenai tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh beliau untuk menghadapi krisis pangan tersebut. Kemudian, pada tahap refleksi sosial ini, pada waktu itu, Nabi Yusuf mengidentifikasi masalah yang mana masalah tersebut datang akibat dari adanya kondisi paceklik yang akan dihadapi Mesir selama 7 tahun yang akan mendatang. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mencari solusi bagaimana caranya supaya masyarakat masih bisa bertahan hidup dalam kondisi paceklik yang dialami mereka selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam melakukan pengorganisasian masyarakat, di mana beliau memilih tokoh kunci atau mengidentifikasi tokoh kunci siapa saja yang akan membantu untuk mensukseskan program tersebut. Nah, maka dari itu dalam hal ini beliau memilih seorang arsitek untuk membantu membangun lumbung padi di setiap daerah. Kemudian pada tahap pelaksanaan program, Nabi Yusuf alaihissalam ini membangun lumbung-lumbung gandum yang akan ditempati atau sebagai tempat penyimpanan gandum selama 7 tahun, selama produktivitas gandum ini meningkat. Karena strategi dari Nabi Yusuf alaihissalam ini sendiri terdapat 3 strategi. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas gandum, yang kedua yaitu menyimpan atau menumpukan hasil gandum-gandum dari masyarakat, yang ketiga yaitu memberlakukan hidup hemat untuk konsumsi gandum. Sehingga hasil gandum yang ditanam oleh masyarakat tersebut harus disimpan atau disetorkan kepada pemerintah sebagai upaya untuk melaksanakan hidup hemat. Maka dari itu, hasil gandum tersebut akan disalurkan oleh pemerintah
secara berkala kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya hasil gandum tersebut bisa memenuhi kebutuhan mereka selama 7 tahun yang akan mendatang. Hal-hal yang dapat kita terapkan dari kisah Nabi Yusuf ini bahwa ketika kita akan melakukan dakwah, maka kita harus melakukannya dengan cara yang lemah lembut. Kemudian kita sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang pemberdaya harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan meniru apa tindakan yang kita lakukan. Kemudian dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini memiliki strategi yang sangat luar biasa. Tentunya harus ditanamkan atau harus dipupukkan dalam diri setiap fasilitator untuk supaya mempunyai strategi atau memiliki kemampuan-kemampuan yang sama seperti Nabi Yusuf. Sehingga seorang fasilitator ini bisa memecahkan masalah, bahkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berat yang ada di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah riset aksi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.